Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan belajar serial part of speech. Kita akan belajar tentang noun. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan secara detail jenis-jenis part of speech ya. Kali ini kita akan fokus membahas tentang noun. Seperti sudah saya paparkan sebelumnya bahwa noun itu adalah kata benda, kata yang berwujud benda, kata yang dinamai untuk menamai benda, itu adalah noun ya. Nah, sekarang posisi atau fungsi noun dalam sebuah kalimat itu ada 3. Yang pertama, noun digunakan sebagai subjek atau noun berfungsi sebagai subjek ya, ini ya. Contohnya adalah Andy plays a game. Dalam kalimat itu noun itu bisa berfungsi sebagai subjek. Kalau subjek itu pasti noun gitu ya. Yang kedua, noun juga bisa berfungsi sebagai objek. Contohnya adalah I eat apple. Nah, apple ini adalah objek, maka noun bisa juga berfungsi sebagai objek. Yang ketiga, noun berfungsi sebagai complement. Contohnya seperti ini, his father is a doctor. Nah, ini adalah ketiga fungsi noun dalam sebuah kalimat, sebagai subjek, sebagai objek, dan juga sebagai complement. Selanjutnya, jenis noun atau kata benda ini ada 2 ya. Yang pertama adalah concrete noun, yang kedua adalah abstract noun. Concrete noun ini adalah noun atau kata benda yang kita bisa raba atau bisa sentuh. Jadi kelihatan wujudnya, ini namanya concrete noun, sesuatu yang terlihat dan kita bisa sentuh. Contohnya apa? Banyak sekali. Contohnya adalah manusia, binatang, benda. Ini semua concrete noun, sesuatu yang kita bisa lihat dan bisa raba. Chair, misalkan car, cat, nah, atau juga manusia. Ini adalah concrete noun, kata benda yang bisa dilihat dan diraba. Selanjutnya, abstract noun ini adalah kata benda yang tidak kelihatan secara mata tetapi bisa dicerna otak kita. Untuk contoh dari abstract noun adalah dari kata panas, jadi kepanasan. Nah, jadi abstract noun ini biasanya adalah interchange dari part of speech ya, perubahan kata satu dengan kata yang lain ya. Biasanya ada yang dari verb ya. Contohnya misalkan agree, itu verb agreement menjadi noun ya. Jadi ada beberapa suffix atau prefix awalan dan akhiran untuk membentuk menjadi noun. Nah, itu contoh dari abstract noun, kata yang tidak bisa kita lihat, tidak berwujud, tetapi kita bisa cerna dengan otak ya. Ganas menjadi keganasan. Nah, itu dia berfungsi sebagai noun. Nah, itu adalah jenis dari noun ya, konkret dan abstrak. Selanjutnya, dalam bahasa Inggris, noun itu dibagi menjadi 2. Ini yang mungkin kita sudah pernah mengenal sebelumnya, tetapi kita pelajari lebih dalam ya. Dalam bahasa Inggris, noun terbagi menjadi 2, yaitu countable noun dan uncountable noun. Countable noun adalah kata benda yang bisa dihitung, sedangkan uncountable noun adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih dalam. Nah, sekarang apa itu countable noun? Countable noun adalah kata benda yang kita bisa hitung jumlahnya. Nah, untuk bahasan countable noun, kata benda yang bisa dihitung ini dibagi menjadi 2 ya, karena dia bisa dihitung berarti kita kelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah singular, countable noun yang jumlahnya hanya 1 ya. Yang kedua adalah noun yang jumlahnya banyak. Bagaimana cara membedakannya? Contohnya begini, pen. Nah, ini dia kata benda tunggal, artinya 1 ya. Kalau dia pens, ada tambahannya s, ini dia berarti banyak, lebih dari 1. Nah, bedanya itu ya, singular itu 1, plural itu lebih dari 1, jamak artinya. Yang kedua, untuk membedakan, singular ini biasanya dikasih awalan artikel an atau the, ini menunjukkan bendanya 1. Sedangkan di sini biasanya dikasih
number atau angka misalkan ya. Nah, cirinya adalah kalau dia plural biasanya dia ada tambahannya s ya. Pen itu kalau satu, pens itu dia plural ya. A book, an dan the artikel ini untuk menunjukkan kalau bendanya itu tunggal ya. Sementara kalau plural itu, nah biasanya ada tambahannya angka ya. Ini menunjukkan lebih dari satu, jumlahnya berapa? Ya 2, 5, 10 itu menunjukkan diakhiri s sama ya. Biasanya ada some, nah ini ada several. Ini juga menunjukkan bendanya lebih dari satu. Several, misalkan bananas. Nah, ya, jadi ini adalah kata benda tunggal dan kata benda jamak itu yang harus kita ketahui ya. Sedangkan yang kedua adalah uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya adalah air misalkan. Nah ini kata benda yang dia tidak bisa dihitung. Sand, pasir ya. Termasuk juga uang, ini termasuk kata benda yang dia tidak bisa dihitung. Dia dikelompokkan menjadi uncountable noun ya. Sekali lagi noun itu dibagi menjadi dua ya. Countable, kata benda yang bisa dihitung, dan uncountable, kata benda yang tidak bisa dihitung. Kalau yang bisa dihitung tadi dia dibagi menjadi dua tadi ya, single atau singular dan plural jamak ya. Nah, untuk kata benda uncountable ini adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya yang tadi ya. Maka silahkan dilihat di kamus ya, apa saja kata yang termasuk kata kerja uncountable supaya lebih paham. Nah, setelah kita paham perbedaan antara countable noun dan uncountable noun, nah sekarang kita akan belajar tentang many, much, few, dan little. Ini adalah kata yang biasanya ada dalam countable dan uncountable noun. Bedanya apa? Kita pelajari. Many dan much ini artinya banyak, menunjukkan sesuatu yang banyak. Tetapi bedanya, kalau many ini untuk countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Contohnya many books. Nah ini ya, many pens. Nah jadi semua kata benda yang banyak bisa dihitung dia pakai many gitu ya. Sementara kata benda yang banyak tetapi tidak bisa dihitung dia pakai much. Contohnya yang tadi ya, much sugar, banyak tetapi tidak bisa dihitung. Nah ini yang biasanya anak-anak kadang terbalik ya, membedakan antara many dan much ya. Sekali lagi, many itu untuk kata benda yang bisa dihitung banyak. Much ini kata benda banyak tetapi yang tidak bisa dihitung. Much sugar, lagi much money. Nah, selanjutnya adalah few dan little. Ini artinya sedikit ya. Tapi bedanya kalau few ini adalah untuk kata benda yang bisa dihitung ya. Sedangkan little ini adalah sedikit yang tidak bisa dihitung. Contohnya adalah ya sama, misalkan few ya, few book. Nah, di sini adalah a little salt misalkan. Nah, sekali lagi bedanya adalah kalau few itu sedikit yang bisa dihitung, few book misalkan, I read a few book. Yang little itu adalah untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, I need a little salt. Nah, itu tadi kegunaan much, many, few sama little dalam countable dan uncountable noun. Nah itu penjelasan tentang noun ya dan jenisnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.